just the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and white. Ya, selamat pagi adik-adik mahasiswa. Hari ini kita akan memasuki materi wawasan Nusantara. Nah, sebelum kita mulai, apakah ada dari kalian yang mengetahui arti dari wawasan Nusantara? Saya, Bu. Wawasan Nusantara itu bukannya kayak pemahaman kita tentang provinsi Indonesia gitu ya, Bu? Jawabannya sudah mendekati, tapi masih belum tepat. Ada lagi yang bisa menjawab? Satu jawaban pun muncul, tapi belum sepenuhnya benar. Dosen memberi kesempatan lagi, tapi tak ada yang menjawab. Kami semua diam. Di ruang belajar itu, sunyi terasa lebih keras daripada suara. Wah, saya kecewa banget sama kalian. Kalian nggak ada belajar ya sebelum masuk ke kelas ya? Kalian ini udah semester berapa sih? Ini sudah saya kasih loh materinya dari kemarin. Kalau begitu, saya berikan waktu untuk kalian mencari tahu apa itu wawasan Nusantara. Saya tunggu lusa. Jangan hanya cari dari Google, tapi kalian harus ke tempatnya langsung ataupun cari dari buku dan materi lainnya. Bagaimana? Baik, Bu. Gimana, Miss? Untuk tugas ibu ini, gimana kalau kita besok ke perpustakaan? Ayo, gimana kalau kita ajak mereka? Teman-teman, besok kami mau pergi ke perpustakaan. Kalian mau ikut nggak? Boleh? Berikut merupakan diagram fishbone untuk permasalahan tantangan wawasan Nusantara. Yang pertama akan dimulai dengan measurement atau penilaian, di mana sistem penilaiannya digunakan masih cenderung menekankan pada aspek hafalan ketimbang dengan pemahaman yang mendalam. Mahasiswa lebih diarahkan untuk mengingat definisi daripada mengaitkan nilai kebangsaan dengan konteks kehidupan nyata atau tantangan masa kini. Kemudian yang kedua adalah materials atau materi, di mana materi ajar seperti buku teks sering kali disusun secara kaku dan kurang kontekstual. Minimnya penggunaan media visual atau audio visual membuat pembelajaran terasa monoton dan kurang menarik bagi mahasiswa. Kemudian yang ketiga ada man atau manusia, di mana peran pendidik, baik guru maupun dosen, dalam menanamkan nilai kebangsaan belumlah optimal. Mahasiswa juga tidak dapat mendapatkan pembiasaan sejak dini untuk mencintai keberagaman, sehingga wawasan Nusantara terasa jauh dari kehidupan mereka. Kemudian ada environment atau lingkungan, di mana budaya di lingkungan kampus belum sepenuhnya mendukung proses internalisasi nilai-nilai kebangsaan itu sendiri. Kegiatan yang mendorong penguatan identitas nasional dan semangat kebersamaan masih tergolong minim. Kemudian ada juga mesin atau teknologi, di mana meskipun teknologi memudahkan akses informasi, mayoritas kontennya bersifat dangkal dan cepat konsumsi. Selain itu, algoritma media sosial cenderung hanya menampilkan informasi yang sesuai dengan preferensi pribadi, sehingga wacana kebangsaan yang kolektif kurang mendapat ruang. Dan yang terakhir adalah methods atau metode, di mana metode pembelajaran ini masih didominasi dengan pendekatan satu arah dan hafalan. Kurangnya kegiatan partisipatif seperti diskusi kritis atau kunjungan budaya membuat pemahaman mahasiswa terhadap wawasan Nusantara tidak berkembang secara menyeluruh, baik secara kognitif, afektif, maupun sosial. Langkah pelan menyusuri rak demi rak. Pandangannya mencari, seolah bertanya dalam hati, apa arti kebinekaan yang selama ini kita banggakan? Sampai akhirnya, satu buku membuatnya berhenti. Ia mengambilnya perlahan. Mungkin dari sinilah perjalanan itu dimulai. Mengenal Indonesia bukan hanya sebagai nama, tapi sebagai rumah. Dia mencari, tangannya berhenti di satu baris wawasan Nusantara. Satu demi satu halaman dibuka. Lalu, ditemukanlah bagian yang selama ini ia cari. Kami duduk berdampingan, bukan sekadar menatap layar, tapi
menelusuri makna. Ia membuka laptopnya, mengetik 2 kata yang tampak sederhana tapi menyimpan arti yang luas. Wawasan Nusantara. Di sebelahnya, aku juga mencari. Scroll demi scroll, video demi video. Semua membawaku pada hal yang sama. Indonesia bukan hanya tentang pulau, laut, dan peta, tapi tentang rasa memiliki dan hidup bersama dalam perbedaan. Kami berempat berjalan menuju 2 kawan kami yang lain. Sambil melangkah, pikiran kami masih dipenuhi tanya. Kami memang sudah mencari tahu tentang wawasan Nusantara dari buku, laptop, bahkan dari HP. Tapi, entah kenapa, jawabannya belum benar-benar kami temukan. Kalian udah tahu tentang wawasan Nusantara? Rasanya seperti masih ada yang kurang, masih belum utuh. Gimana kalau kita pergi ke Museum Negeri Sumatera Utara? Nih, aku ada dapat tempat. Di sini kita bisa memperluas pengetahuan kita tentang wawasan Nusantara. Karena koleksi-koleksinya juga dapat membuat kita mengerti tentang wawasan Nusantara lebih dalam. Lokasinya juga dekat. Nah, menurut kalian gimana? Kalian setuju nggak kalau kita pergi ke Museum Negeri Sumatera Utara? Boleh. Kami melangkah bersama, menapak pelan di tanah yang menyimpan cerita. Langkah kami mengarah pada satu tujuan, bukan sekadar museum, tapi tempat di mana memori bangsa disimpan rapi. Tiket ini mungkin terlihat kecil, tapi cukup untuk membuka pintu sejarah yang besar. Saat langkah kami masuk lebih jauh, waktu terasa melambat, seolah mengizinkan kami menyelami masa. Di dinding dan di papan, kami membaca awal mula tentang tanah ini dan tentang museum ini. Kami melihat fosil manusia zaman purba, mereka yang pernah hidup jauh sebelum kita, yang menciptakan jejak pertama di tanah ini, tanpa tahu bahwa suatu hari kita akan mencarinya kembali. Di ruangan ini, uang lama berbaris rapi, usang tapi bernilai. Nilai bukan dari angka, tapi dari cerita di balik setiap lembarannya. Dan di dekatnya, sebuah mesin ketik tua berdiri diam. Mungkin dulu pernah digunakan untuk menulis naskah penting. Kini, ia membisu tapi tidak mati. Kami berjalan lebih dalam. Di sana, wajah-wajah pahlawan Sumatera Utara memandangi kami. Mereka yang pernah melawan, bukan demi nama, tapi demi tanah ini. Senjata-senjata itu bukan sekadar benda tajam, tapi simbol perlindungan dan perjuangan. Langkah kami menanjak pelan, bukan hanya menuju lantai atas, tapi menuju lapisan baru dari pengetahuan. Terlihat permainan tradisional congklak. Sederhana, tapi ia mengajarkan logika, sabar, dan strategi. Awalnya kami pikir semua kain itu adalah ulos, tapi ternyata tidak sesederhana itu. Di museum, kami lihat lebih dekat. Ada ragam kain tradisional dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Setiap corak, warna, dan tenunan punya cerita masing-masing. Setiap pintu yang terbuka ada undangan untuk mengenal lebih jauh. Kami melihat rumah-rumah adat dari berbagai suku di Sumatera Utara. Atapnya menjulang, ukirannya rumit, strukturnya kuat. Bukan sekadar tempat tinggal, tapi simbol kehidupan, kebersamaan, dan terdapat filosofi nenek moyang. Dari sini, kami belajar lagi
bahwa keberagaman itu nyata, dekat, dan sangat layak untuk dikenali. Satu persatu kami melihat wajah-wajah dari masa lalu. Suku Melayu, Mandailing, Jawa, Nias, Batak Karo, semua punya cerita, pakaian, budaya, dan sejarah sendiri. Istana Maimun berdiri dengan wibawa, mengisahkan kejayaan Melayu Delhi yang pernah berjaya. Raihan berdiri diam, menatap lorong panjang di hadapannya. Dan saat itu, kami pun sadar, ternyata inilah wawasan Nusantara yang sempat terlupakan, tersimpan rapi, menunggu untuk kembali dikenal. Kami menuruni tangga dengan perlahan, tapi membawa pulang lebih dari yang kami harapkan. Kami melihat deretan arca yang diletakkan rapi di luar bangunan. Meskipun berada di luar, setiap arca tetap menyimpan nilai sejarah, terbuat dari batu, namun mampu berbicara tentang masa lalu. Di balik kaca itu, ada jejak masa lalu yang diam-diam berbicara. Menatapnya lama, bukan hanya melihat batu dan tembok, tapi merasakan makna di baliknya. Ternyata, masih banyak anak muda yang datang ke museum. Dan di antara ruang dan lorong, kami melihat harapan. Anak muda kembali mengenal akar, membuktikan bahwa sejarah belum usai. Setelah saya memberikan kalian waktu kemarin selama 2 hari untuk mencari tahu apa itu wawasan Nusantara, hari ini kita akan membahasnya. Ya, saya akan memberikan waktu untuk kamu duluan yang berada di depan. Kalau dari saya sendiri, wawasan Nusantara itu cara kita melihat Indonesia sebagai satu kesatuan. Jadi nggak mikir cuma soal daerah sendiri, tapi gimana kita bisa bareng-bareng menjaga persatuan, walaupun beda-beda dari latar belakang. Setuju banget, Balkis. Setelah kami cari tahu tentang wawasan Nusantara dari berbagai media dan juga melalui kunjungan museum negeri, kami menyadari bahwa wawasan Nusantara bukan hanya konsep di atas kertas. Wawasan Nusantara adalah bagaimana kita menghargai keberagaman dan menjaga persatuan. Setiap daerah dan setiap budaya adalah bagian penting dari visual identitas bangsa. Menurut saya, wawasan Nusantara itu penting biar kita bisa lebih cinta sama Indonesia. Tapi bukan cuma cinta sekedar ngomong aja, tapi cinta yang bikin kita peduli sama kondisi bangsa dan nggak gampang terpecah karena perbedaan. Saya juga mikir gini, Bu, wawasan Nusantara itu bukan cuma soal geografis ataupun peta, tapi soal rasa memiliki, yang dimana kita diajak buat ngerti bahwa setiap jengkal tanah di Indonesia itu punya nilai. Dan kita semua punya tanggung jawab buat menjaga itu bareng-bareng. Gitu. Saya ngerasa wawasan Nusantara ngajarin kita buat saling sadar bahwa satu daerah maju atau enggaknya itu berpengaruh ke Indonesia secara keseluruhan. Jadi harus saling dukung dan enggak mikir egois. Dan kalau bisa saya simpulkan, Bu, wawasan Nusantara itu sebenarnya pegangan kita buat hidup berbangsa, supaya pembangunan, keamanan, dan kebersamaan itu bisa terus dijaga. Karena kalau nggak ada rasa satu bangsa, susah buat maju bareng, Bu. Dari buku yang terjatuh dan tangannya terulur, kami belajar kepedulian tidak pernah bertanya suku atau asalmu. Dari sepiring makanan yang dibagi tanpa ragu, meski tak satu agama, tak satu suku, kami paham kebaikan tak butuh syarat yang sama. Ia tumbuh dari hati yang tulus dan rasa ingin saling menguatkan. Dari yang berbeda keyakinan, tapi tetap mengingatkan. Kami sadar kebersamaan itu bukan tentang kesamaan, tapi tentang saling menjaga dan saling peduli.